Bang, saya ini sebenarnya lagi jalan kaki ke Mekah. Hah? Jalan kaki ke Mekah? Dari Indonesia? Lu yakin gak mau pikirin lagi tawaran itu? Apa? Soal bawa 10 orang? Serius lu beneran mikir buat korbankan orang lain? Bawa 10 orang ke sini, maka kalian akan baik-baik saja. Juga lihat kan, 3 hari titik lokasi mereka itu statis. Di Kamboja gak gerak tak? Iya Win, aku juga tahu. Tapi kamu jangan mikir aneh-aneh. Bisa jadi tas mereka dicuri. 3 orang jalan kaki lewat sini gak pak? Saya belum nampak siapa-siapa yang macam dalam gambar nih. Tapi ramai juga orang asing lalu kawasan nih. Kami periksa ulang di salah satu tas mereka yang nggak sempat dibuka waktu itu ada pelacak lokasi GPS. Aktif. Masih bos, dan kami baru sadar ini bukan GPS murah, ini model militer, bisa terhubung langsung ke satelit sipil. Lu aja udah terusin gebuk-gebukin aja. Udah longgarin hitung. Gila banget masuk dus. Parah ide lu Cang. Lah, lu juga tadi setuju. Lagian mending masuk dus anjir daripada masuk liang kubur. Lu yakin si Torus udah ngecek ini dus? Yakin gua. Mereka udah panik sendiri. Tas kita ada GPS. Mereka pasti fokus buang tas dulu. Kalau si Torus buka dus ini, habis dah kita Cang. Gua tahu. Makanya jangan gerak. Sekali aja dus ini bunyi aneh, pasti bakal curiga. Ya udah tuh kita jangan berisik. Loh, bocah-bocah itu kemana? Sial, kanda itu putus. Astaga, saya lupa kunci pintu ini tadi. Gawat, saya bisa dihabisi sama bos. Kayaknya aman tuh. Dia udah pergi nyari kita keluar. Kaki gua kesemutan parah Cang. Anjir, kacau. Ada-ada aja lu mah. Kita harus gerak sekarang tuh, nyari jalan keluar sebelum mereka balik ke sini. Ya udah ayo, jalan pelan-pelan aja. Jangan bunyiin apa-apa. Kita keluar lewat jendela belakang aja. Emang lu tahu di belakang ada jendela? Gak tahu. Tapi kita cari aja. Kalau gak lewat jendela, lewat apa aja dah. Yang penting kita bisa keluar. Gua duluan dah. Kalau jalan keluarnya kecil dan gue nyangkut dorong pantat gua. Iya tenang aja. Kalau masalah nyelamatin pantat mah gua bisa. Pasti ada jalan keluar tuh. Gak mungkin juga mereka masuk lewat tembok. Ini tempat kayak ruangan bawah tanah anjir. Gak lihat pintu gua. Ke arah sini jendela juga gak ada kayaknya. Tadi lu lihat gak tuh? Pasti terus keluar dia ke arah mana? Boro-boro. Kita kan di dalam dus PA. Gue cuma denger pintu besinya aja. Kalau gak ada pintu, mungkin jalan atas. Manjat maksud lu? Pakai apaan anjir? Lagian belum tentu jalan atas bisa langsung keluar. Gimana kalau kita malah jadi tambah sengsara? Kita harus berusaha mikir tenang. Kalau panik bisa jadi tambah susah. Tunggu bentar Cang, ke depan mentok gak ada jalan lagi. Aduh iya anjir. Gua takut ini malah jadi tempat jebakan buat kita. Kalau gak ada jendela, minimal ada ventilasi udara biar kita bisa keluar. Akses pintu masuk kayaknya cuma satu pintu yang di depan itu aja. Kita coba ke ruangan sebelah aja lah. Kita balik pelan-pelan aja. Jangan bikin suara. Ini Cang, jendela udah kebuka. Ayo lu naik duluan tuh. Jangan mikir panjang. Keburu mereka balik. Pantat gua nyangkut anjir. Dorong dikit Cang. Dorong. Aduh, coba goyang-goyangin dikit. Biar longgar. Susah anjir. Astaga. Mana sempak lu warna pink lagi. Ngaco dah lu tung. Kayak Barbie aja lu. Udah jangan dulu komen masalah dalaman mah anjir. Dorong dulu aja pantat gua. Jangan sampai kita ditangkap lagi gara-gara bokong lu, tai. Tung, anjir, suara tembakan itu. Ayo, Cang, dorong lagi yang kenceng. Sorry, Tung. Ini jalan terbaik biar bisa cepat keluar. Mau ngapain lu? Gua harus tendang pantat lu. Parah lu anjing, Cang. Gua bilang sekarang biar lu gak kaget. Sorry, Tung. Anjing pantat gua. Pantesan nyangkut. Pantat lu keras kayak batu anjir. Gua mah gampang badan gue ramping gini. Ayo kita pergi Cang. Sekarang udah aman dah kayaknya. Lo denger kan Tung bunyi tembakan tadi? Asli. Jantung gue mau copot anjir. Iya, gua kira tadi nembak ke kita. Tapi anehnya gak ada yang ngejar kan.
Bisa jadi sih mereka nembak ke udara buat nakut-nakutin kita. Seandainya lu didor, Tung, sumpah mati konyol lu dalam posisi nyangkut di jendela, pantat nongol, celana dalamping. Anjing lu emang. Waktu itu gua gak ada salin, yang ada cuma yang warna itu, ya udah gue pakai aja. Ngomong-ngomong sekarang kita di mana sih? Gua udah gak ngerti arah sama sekali, Cang. Tadi gua lihat di papan bangunan ada tulisan kamar. Gua pernah lihat di internet itu tulisan Kamboja. Kamboja? Gila, Cang. Berarti kita udah dibawa lintas negara, anjir. Sumpah, gak ada uang, gak ada paspor, gak ada HP. Kita bisa dikira imigran gelap. Tung, dengerin gua. Nanti kita kalau ada truk atau mobil besar yang berhenti, kita nebeng aja. Mungkin bakal bawa kita jauh keluar kota. Yang penting kita cari tempat yang rame. Jangan sepi kayak gini. Iya dah, boleh, Cang. Pak Din, Pak Ajwan, saya mau bilang terima kasih banget. Saya ini cuma orang asing, datang dengan baju bau keringat, rambut tak acak-acakan. Tapi kalian mau nerima saya di sini. Orang berjalan jauh tuh mesti ada tempat singgah. Kalau bukan kita yang tolong, siapa lagi? Kamu datang dengan niat baik, ya cukup. Kami pun pernah susah habe. Tengok kamu, ingat masa muda kami. Lagi pula kamu lucu, walaupun selalu lapar. Pak Ajwan bisa aja kalau ngomong selalu benar. Kadang orang yang paling tersesat itu yang paling dekat dengan hidayah. Teruskan niat kamu, tapi jangan tinggal akal. Jangan takut minta bantuan. Iya Pak Din. Tapi sepertinya saya besok mau lanjut jalan lagi Pak. Mau terus ke Thailand sambil cari 2 teman saya. Berani betul kamu, Di. Tapi kamu yakin jalan sendiri ke sempadan Thailand? Iya Pak Din. Kamu ni betul-betul kuat hati, tapi jalan ke perbatasan sana tak senang. Banyak simpang, kawasan sunyi. Saya tak tenang kalau kamu pergi sorang-sorang. Yakin gak yakin saya harus cari mereka Pak. Sambil jalan ke tujuan awal. Berharap saya ketemu dengan teman saya Pak. Kamu ni, jalan ke Mekah tak mudah, tambah lagi nyari orang yang mungkin digerakkan kemana-mana. Tapi niat kamu, luar biasa, luar biasa. Kalau kamu sungguh nak teruskan, biar kami bantu sampai perbatasan. Aku boleh bawa kereta, Azwan temankan. Paling tidak, kamu tak mulai sendirian dari sini. Kamu bilang tadi paspormu ikut hilang waktu diculik ya? Iya Pak Ajwan, semua barang ada di situ, termasuk paspor sama identitas. Kalau begitu, jangan terburu-buru jalan besok. Kita bantu dulu urus paspor darurat, bisa ke kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Hah? Serius Bang? Tapi saya gak ada duit sama sekali Bang. Tenang bro, nanti sambil kedutaan Indonesia, kita mampir juga ke kedutaan Thailand. Urus kalian, biar kamu bisa lanjut jalan dengan tenang. Tak payah risau, aku ada kereta. Kita atur hari Minggu pagi-pagi kita ke sana. Urusan kamu ini penting. Lagipun, kamu tak boleh kemana-mana tanpa dokumen. Ya Allah, Pak Ajwan, Pak Din, kalian baik banget. Saya gak bisa balas apa-apa. Kita semua manusia, Abe. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Esok kau anak orang, lusa mungkin anak aku yang perlukan tolong orang. Abe, kau tahu tak, pas kau ambil gambar untuk visa tu, muka kau macam orang baru habis nangis. Soalnya tadi saya ngantuk banget Pak, tungguin antrian dari pagi. Tapi dah selesai juga urusannya. Sekarang kau cuma perlu tenang dan jaga diri. Hati-hati nanti di Thailand ya. Kau ada hati yang besar, Abe. Tapi jangan lupa jaga diri. Kadang Tuhan uji kita untuk lihat sejauh mana kita tahan. Kalau bukan karena kalian berdua, mungkin saya sekarang lagi kebingungan mau ngapain lagi. Aku pernah ke Thailand waktu muda dulu, naik motor dari Johor. Masa itu belum ada GPS, pakai peta kertas aja. Hah? Serius Pak Din? Gak nyasar? Nyasar 3 hari, sampai tidur di stasiun minyak. Tapi pengalaman itu yang buat aku ingat dunia ni luas, dan kita ni kecil sangat. Habis ni, kalau sampai Mekah, doakan kami juga ya. Mana tahu satu hari kami pun boleh jejak kaki ke sana. Amin. Insya Allah Pak, kalau aku sampai duluan, aku doain tiap hari. Abe, nanti kalau udah sampai perbatasan, kau simpan paspor dan visa baik-baik ya. Jangan macam kemarin tuh, sampai hilang begitu. Paspor tu bukan macam KTP, Abe. Kalau hilang kat negara orang, susah urusannya, boleh jadi tahanan. Iya Pak, nanti saya bakal hati-hati lagi. Kemarin mungkin saya gak kepikir bakal terjadi hal begitu. Tadinya, tas saya juga langsung kena ambil. Dan yang paling penting, jangan percaya semua orang di jalan. Kadang yang nampak ramah pun bisa bahaya. Abe, sebentar lagi kita sampai perbatasan Thailand di Hat Yai ni. Kota besar di selatan Thailand, jadi siap-siap ya.
Hatyai, bedanya dengan suasana di Malaysia apa, Pak? Hatyai lebih ramai, tapi sekaligus jadi gerbang utama buat yang mau masuk Thailand dari Malaysia. Di sana banyak pos pemeriksaan dan imigrasi. Betul. Kita nanti harus siap-siap dengan dokumen lengkap. Jangan sampai ada masalah pas di perbatasan. Nanti kalau sudah masuk Thailand, jalannya bisa beda dan bahasa juga beda. Tapi kita di sini bantu sampai perbatasan. Iya, Pak. Saya udah siap semuanya. Kira-kira kemana ya Cang ini mobil? Jangan-jangan malah ke sarang penjahat lagi. Enggak, Tung. Yang paling penting kita menjauh dari tempat itu dulu. Setidaknya sekarang udah gak diikat dan disekap. Waktu tadi lu lihat tulisan kamar di papan, ngerti gak artinya Cang? Gak ngerti gua aksara kayak gitu. Yang gue ngerti sekarang, perut gue lapar, kaki pegel. Udah itu aja. Cang, menurut lu si Abe gimana ya sekarang? Gak tahu, Tung. Cuman gue percaya si Abe gak bakalan nyerah gitu aja. Dan gue yakin sekarang dia pasti lagi nyari kita. Terus setelah keluar dari truk ini, kita mau kemana? Lanjut jalan ke Mekah atau kita cari si Abe dulu? Kalau kita lanjut jalan, berarti kita ninggalin dia. Tapi kalau kita cari dia, bisa-bisa malah nyasar lagi atau ketangkep. Nih ya, menurut gua, si Abe gak bakalan balik ke Indonesia sebelum ketemu kita. Dia pasti berpikir kita juga lanjut jalan. Kalau kita malah muter balik, kita semua bisa saling nyasar. Iya juga sih. Jadi kita balik ke rencana awal, Cang. Ikuti rute yang udah kita rencanain dulu. Jadi sekarang tujuan kita bukan hanya nyampe ke Mekah aja, tapi juga buat nemuin si Abe juga. Gua sempat kepikiran buat minjem telepon ke orang lain, Tung. Buat ngasih tahu keadaan kita ke si Dita. Cuman gue takut dia bilang juga ke orang tua gua atau sama orang tua lu. Yang ada nanti semua jadi panik. Iya, mending gak usah dah, Cang. Kabarin aja kita kalau udah bertiga lagi. Gue yakin kita bakal ketemu lagi sama si Abe. Tapi sekarang kita gak ada paspor, gak ada visa. Gimana mau lanjut jalan ke Mekah, anjir? Iya, gue juga kepikiran itu, Cang. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Kita udah kabur, udah lewatin setengah mati, tau gak? Tapi kita bisa ketangkep di perbatasan manapun. Negara-negara di sini ketat urusan dokumen. Cang, gimana kalau kita lewat jalan ilegal? Ilegal? Maksud lu nyeludup lewat perbatasan? Gila lu anjir, bisa ditangkap kita, bahkan bisa ditembak kalau apes. Gua pernah denger, katanya ada jalur dari Kamboja ke Thailand, tapi lewat hutan. Nanti dari sana bisa terus nyambung ke Malaysia, lalu pelan-pelan naik sampai ke Arab. Kalau gitu, berarti tujuan kita sekarang cari info dulu, cari orang yang bisa bantu kita nyebrang diam-diam. Tapi kita harus tetap jaga etika, gak semua penyeludup itu baik. Si Abe mungkin juga lagi nyoba cari kita sambil jalan. Kita juga harus, Cang. Iya juga sih, tapi gue percaya selama niat kita baik, Tuhan pasti bantu.